siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Agani Catur Megawati selaku Kepala SDN Negeri 1. Yang kami hormati Pak Irfan yang mewakili Bu Unit. Yang kami hormati narasumber dari kegiatan diseminasi budaya positif, serta Bapak Ibu yang berbahagia yang pada kesempatan siang hari ini dapat berkumpul bersama mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Pertama-tama patutlah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberikan kesempatan dan juga kesehatan untuk melaksanakan acara pada siang hari ini. Untuk memperlancar acara pada siang hari ini, mari bersama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bapak Ibu, pada kesempatan siang hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan sedikit sambutan dari Pak Irfan yang mewakili dari pihak sekolah SDN Negeri 1 Batu. Pada Pak Irfan dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Agani, yang terhormat Bapak Ibu tenaga pendidik dan kependidikan SDN Negeri 1 Batu, dan yang kami muliakan para narasumber Ibu Dini dan juga Ibu Setiawati. Puji syukur kehadirat Tuhan Allah SWT, kita diberikan kenikmatan bisa berkumpul bersama-sama dalam forum yang insya Allah dimuliakan oleh Tuhan Allah SWT. Pada kesempatan ini narasumber-narasumber kita akan membagikan diseminasi tentang disiplin positif. Kita akan diajak sedikit berselancar membangun paradigma berpikir kita tentang bagaimana mewujudkan visi misi sekolah dengan berpijak pada kebijakan atau kebajikan-kebajikan yang sifatnya adalah universal, yang tidak diikat oleh norma-norma tertentu, tetapi secara universal, baik itu norma nilai-nilai secara agama, nilai-nilai secara sosial, nilai-nilai yang diyakini secara kebudayaan oleh masyarakat sekitar. Nah, ini adalah pijakan dari bagaimana membangun budaya positif. Pemateri ini jadi positif. Ya, jadi itu nanti kita akan diajak berpikir tentang itu, bagaimana mewujudkan visi misi sekolah itu, dan secara teknis nanti kita akan diajak bersama-sama oleh para narasumber kita ini tentang bagaimana membangun disiplin positif di sekolah melalui penerapan segitiga institusi, maupun juga bagaimana membangun keyakinan kelas ya, dan menyadarkan diri kita bahwa seperti apa sebetulnya kebutuhan akan murid-murid kita ya, kesejahteraan psikologis seperti apa yang dibutuhkan. Nah, ini adalah materi yang sangat penting saya kira untuk bisa bersama-sama kita ikuti dengan sungguh-sungguh, karena ini juga sangat efektif dan juga sangat operasional, dibutuhkan di ruang-ruang kelas Bapak Ibu semuanya. Oleh karena itu mohon berkenan nanti Bapak Ibu bisa mengikuti sampai selesai, jangan ada yang pulang duluan, karena ini momen yang sangat penting dan tidak semua mendapatkan kesempatan yang seperti ini. Dan akan mohon kepada untuk para narasumber nanti memberikan semua yang diketahui ya, jangan ada yang ditutupi atau disimpan, berikan semuanya kepada Bapak Ibu guru kita di SDN Negeri 1 Batu. Saya kira itu. Terima kasih banyak atas perkenan dari narasumber dan perkenan dari Bapak Ibu semua untuk bersama-sama berkumpul dalam forum ilmiah pada kesempatan kali ini. Cukup sekian dari saya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih Pak Irfan untuk sambutannya pada siang hari ini. Dan saat ini kita akan sama-sama mendengarkan pemaparan dari narasumber kita, yaitu Ibu Setiawati dan juga Bu Hardini. Kepada beliau kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Yes. Harus tetap semangat pagi meskipun sekarang sudah siang menuju sore dan cuaca panas. Kita harus tetap bersemangat. Baiklah, pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru semuanya yang sudah hadir dalam kegiatan kami diseminasi budaya positif. Nah, sebelum kita memulai materinya supaya tidak lemas, mungkin harus makan kekenyangan ya, biar gak ngantuk. Mari kita ice breaking sebentar ya. Kita ice breakingnya menyanyi saja, tapi sambil disertai dengan tepuk-tepuk. Bapak Ibu tahu lagu Naik-naik ke Puncak Gunung? Ya, sudah tahu. Baik, karena ini kan terbagi menjadi dua sisi, dari sisi kanan dan sisi kiri. Sisi kanan saya namakan kelompok WEC. Ya, sisi kanan saya adalah kelompok WEC. Kemudian sisi kiri saya namakan kelompok WIC. Jadi WEC dan WIC. Nah, tugasnya nanti sesuai pengarahan tangan saya nanti menuju kemana, Bapak Ibu menyanyikan lagu naik ke puncak gunung, tapi diganti dengan sesuai nama kelompoknya. Kalau di sini berarti WEC ya, berarti WEC gitu ya. Terus nanti di tengah-tengah akan saya potong, saya pindah ke kelompok WIC. Jadi WIC nanti melanjutkan lagunya. Gitu ya. Jadi sesuai dengan tanda dari saya. Bagaimana, sudah siap Bapak Ibu? Mana semangatnya? Tepuk semangat. Baik, kita mulai dulu dari kelompok WIC dulu. Kita mulai 1, 2, 3. Kebiasaan yang baik. Terus apa lagi Bapak Ibu? Budaya positif. Lingkungan yang seperti apa, kondisi budaya yang baik. Pokoknya intinya semuanya yang baik-baik. Iya. Terus sebelum kita memasuki materi selanjutnya, ini ada pertanyaan pemantik mengenai budaya positif atau disiplin positif. Nah, dari ada 4 pertanyaan ya Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu setuju bila, nah yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Setuju atau boten? Setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Setuju? Setuju. Siapa yang setuju? Baik, yang tidak setuju, yang lain yang tidak angkat tangan, bingung. Baik, coba saya pengen pendapatnya untuk yang setuju dulu.
Iya, pemberian hukuman itu jelas bisa mendisiplinkan siswa, tetapi sifatnya adalah sementara. Mendisiplinkan oke, karena pertanyaannya begitu jadi begitu ya. Pemberian hukuman yakin saya pasti mendisiplinkan, tapi sifatnya temporary. Nah itu nggak tahu nanti harapannya dari itu gimana sebetulnya disiplin yang bagaimana yang diharapkan. Tapi hukuman mampu mendisiplinkan siswa dengan tempo yang temporary saja itu. Ya itu. Terima kasih. Jangka pendek. Kemudian untuk yang tidak setuju, Bu Nidit, monggo Bu Nidit. Kenapa tidak setuju Bu Nidit? Terima kasih. Untuk mendisiplinkan siswa itu tidak harus dengan hukuman. Kita bisa mendisiplinkan siswa misalnya dengan kita sebagai teladan. Jadi kita memberikan contoh, oh ini loh sesuatu yang baik, ini sesuatu yang kurang baik. Jadi dari kita sebagai guru, karena guru itu orang tua, sosok yang selalu sebagai bintang filmnya siswa-siswi. Oleh karena itu tidak harus dengan hukuman. Itu saja. Terima kasih. Ada yang lain yang tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan siswa yang tidak setuju. Ada lagi Pak Obed, monggo. Monggo Pak Obed. Ya, terima kasih. Kalau zaman dulu bahasa hukuman itu sudah biasa. Dan di Indonesia Timur itu dipegang pakai boleh. Tapi untuk sekarang ini mungkin bahasa hukuman itu tidak relevan lagi. Karena apalagi kalau sekolah kita sekolah mana ya, mungkin bahasa hukuman kok berdiri gitu ya. Jadi bagi saya itu mungkin hampir sama dengan Pak Ipan itu hanya tujuan sebenarnya bahasanya hukuman sih, tapi ya, mungkin berbeda. Hanya begitu bahasa hukuman itu Jadi kalau saya tidak setuju bahwa hukuman ini dapat mendisiplinkan siswa. Itu sebenarnya hanya membuat siswa takut saja. Ibarat api dalam sekam, di belakang kita malah menakutkan. Jadi sebaiknya diberi kesadaran, penyadaran tentang etika atau budaya di situ. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menjawab pertanyaan pemantik yang pertama. Saya tidak akan menjawab pertanyaan ini langsung, tapi nanti akan kita lihat di materi berikutnya nanti kira-kira jawaban Bapak Ibu itu gimana. Tidak ada yang benar, juga tidak ada yang salah, tidak menyalahkan jawaban Bapak Ibu. Untuk yang kedua, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Setuju atau mboten? Hadiah dapat meningkatkan prestasi. Setuju selama ini yang kita alami? Setuju atau mboten? Setuju? Setuju. Kemudian guru harus mampu memberikan solusi untuk semua siswa yang bermasalah. Setuju? Guru harus bisa memberikan solusi untuk semua siswa yang bermasalah. Apakah setuju? Tidak setuju? Tidak setuju. Baik. Kemudian yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju? Setuju atau tidak? Ada yang setuju, ada yang tidak. Ya? Berperan sebagai teman. Ada yang setuju, ada yang tidak. Ibu? Ya. Nah, yang lain tidak jawab, saya jawab. Ya. Kalau di jenjang SD itu kalau sebagai teman itu kurang pas ya, sebagai orang tua. Tapi kalau di jenjang SMA, nah itu pas ya. Jadi sebagai teman lah, karena kalau sebagai orang tua itu anak kurang dekat. Jadi kalau istilahnya bahasa Jawanya nuturi, kalau anak
jenjang SMA itu kan seperti bagaimana. Tapi kalau SD memang itu tugas kita sebagai orang tua. Jadi bukan sebagai teman menurut saya, tetapi sebagai orang tua. Terutama di kelas rendah, nah itu ibaratnya kita orang tua kedua. Itu aja. Terima kasih Bu Dini. Jadi untuk Bu Dini tidak setuju karena di jenjang SD ini kita perannya adalah sebagai orang tua, kurang pas kalau sebagai teman. Ya, mungkin untuk di jenjang-jenjang yang lebih tinggi kita akan pas. Nah, ini juga nanti Bapak Ibu akan tahu juga nanti jawabannya kira-kira jawaban tadi betul nggak ya, setuju, aku setuju itu betul nggak ya gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Karena kita hari ini mempelajari tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Apa itu keyakinan universal, nilai-nilai universal? Selanjutnya Bu ya. Nah, ini adalah materi yang akan kita pelajari, ada cukup banyak Bapak Ibu. Sebetulnya ini tuh kalau kami dulu kemarin mempelajari itu ada 3 hari ya Bu ya. Mempelajari semua ini tuh 3 hari, tapi hari ini kita akan belajar dalam waktu hanya beberapa jam saja. Semua materi ini akan kami sampaikan. Yang pertama ada disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol seorang guru, dan juga segitiga restitusi. Nah, sekarang Bapak Ibu coba saya minta bantuannya berpasangan berdua. Berpasangan berdua. Coba Bapak Ibu menggenggam tangan Bapak Ibu. Ya. Coba genggamlah satu tangan Bapak Ibu. Bayangkan di dalam genggaman Bapak Ibu itu terdapat sesuatu yang berharga, penting sekali bagi Bapak Ibu. Kemudian ada teman di sebelahnya, yang satunya. Coba merayu si teman yang si A ini, yang menggenggam tangan ini. Coba rayu, berikan rayuan maut supaya dia itu mau membuka genggamannya. Coba digenggam. Kira-kira Bapak Ibu mau nggak sih membuka genggamannya? Digenggam sekuat tenaga, bayangkan itu sangat penting, kalau diambil itu bisa berbahaya gitu. Dan sedangkan teman Bapak Ibu itu merayunya juga sekuat tenaga, dia memberikan seluruh rayuan-rayuannya supaya Bapak Ibu bisa membuka genggamannya. Bagaimana kira-kira? Coba ya, saya pengen tahu yang belum. Pak Sudarmawan, kira-kira mau membuka genggaman apa enggak Pak? Sudah buka Pak? Iya, karena dirayu apa tadi Pak? Ternyata diancam oleh temannya, jadi akhirnya buka gitu ya. Baik, kalau Bumi berhasil dibuka apa tidak? Tidak, kenapa kok tidak dibuka Bumi? Kenapa? Tidak mau yang dibayangkan di genggamannya adalah suaminya ya, takut kalau diambil sama orang ya. Kenapa Bapak Ibu kok tadi ada perintah menggenggam, coba genggam. Di sini Pak Dar tadi berhasil membuka, Bu Umi berhasil mempertahankan genggamannya. Kira-kira siapa sih yang mengontrol kita membuka tangan dan menutup tangan ini? Diri kita sendiri. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini adalah kita awali ya dari permainan menggenggam tangan. Nah, kita akan belajar tentang perubahan paradigma teori kontrol. Jadi awal jangan sampai salah. Ya. Kalau dulu adalah teori stimulus respons, sekarang kita akan berubah paradigma menjadi teori kontrol, yaitu oleh Dr. William Glasser. Ya. Pergeserannya yaitu
ilusi guru mengontrol murid. Ilusi guru mengontrol. Nah, apakah sekarang masih ada guru mengontrol murid itu? Ada apa tidak Bapak? Bapak Ibu di kelas mengontrol muridnya apa enggak? Ya. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ya apa enggak? Semua penguatan positif itu akan bermanfaat dan efektif. Ya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Tidak. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Boleh? Tidak. Itu adalah pergeseran antara paradigma stimulus respon dan ke teori kontrol. Contohnya di halaman selanjutnya ya. Nah, ini bagaimana sih seseorang itu bisa berubah paradigma? Kalau dulu kita menganggap bahwa kebutuhan kita itu sama. Nah, itu di teori stimulus respon. Padahal sebenarnya kan kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda ya. Jadi kita berubah menjadi teori kontrol, yaitu kebutuhan kita berbeda. Kemudian kalau respon dulu, stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Kita berpikirnya semua orang sama, melihat hal yang sama. Padahal setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Mungkin kita bisa memberi satu gambar aja. Orang itu akan mengartikan gambar itu dengan berbeda-beda, ya kan? Tidak bisa semuanya sama, ya, karena sudah berubah paradigmanya. Kemudian selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau dulu seperti itu ya, kita harus mengajak orang itu berpandangan sama seperti kita. Tapi sekarang sudah tidak lagi seperti itu, ya. Kita harus memahami bahwa orang lain itu memiliki pandangan yang lain, ya, yang berbeda dengan kita. Jadi kita harus menerima itu. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, ya. Betul kan Bapak Ibu? Kalau orang berperilaku buruk itu adalah sebuah kesalahan. Seperti itu kalau teorinya stimulus respon. Kalau di teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi meskipun ada yang berperilaku buruk, itu tidak selalu salah, bukan selalu kesalahan. Dia pasti punya alasan kenapa kok melakukan hal tersebut. Kemudian untuk orang lain bisa mengontrol saya. Untuk teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti tadi permainan menggenggam tangan, ya. Orang lain bisa mengontrol Anda? Tidak kan? Dan hanya Bapak Ibu sendiri yang bisa mengontrol dirinya sendiri-sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Apakah bisa? Tidak bisa Bapak Ibu, ya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Itu teori yang dulu. Teori yang kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian ada model berpikir menang atau kalah. Jadi sekarang kita tidak boleh berpikir menang dan kalah, harus berpikirnya menang dan menang. Selanjutnya yaitu tentang disiplin positif. Disiplin positif itu adalah cara untuk menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran kita serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi kita menciptakan suasana lingkungan yang menghilangkan, sebisa mungkin menghilangkan ancaman, hukuman itu. Kenapa kok ancaman, hukuman harus dihilangkan? Nanti selanjutnya akan kita jelaskan. Nah, di disiplin positif ini kita akan terapkan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai ini kita ambil dari 6
dimensi profil pelajar Pancasila yang beriman dan bertakwa, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Seperti ini adalah nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu. Ada banyak sekali: peduli, rajin, integritas, sampai ke pengertian. Itu adalah nilai-nilai kebajikan yang kalau bisa kita terapkan di dalam lingkungan pembelajaran kita. Selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Setiap manusia itu mempunyai alasan kenapa dia berperilaku. Ada 3 alasan kenapa manusia itu bisa berperilaku seperti ini, seperti itu ada 3 alasan. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Contohnya ketika saya diutus sama Bu Minit ikut lokakarya gitu, tentang sekolah penggerak. Itu saya mempunyai motivasi kenapa saya kok bisa sampai berada di lokakarya itu. Saya mempunyai motivasi tersendiri. Ya. Apa kira-kira motivasi saya, Bapak Ibu tahu? Iya. Tidak. Ya, awalnya itu memang kita tidak memungkiri bahwa kita itu berangkat tugas itu karena menghindari hukuman. Tidak memungkiri itu, tapi ada alasan yang lain. Kalau saya, kenapa kok saya berangkat dan meninggalkan murid-murid saya di kelas? Nah, itu karena saya itu memenuhi kewajiban saya yang sebagai seorang guru, tidak akan menolak perintah dari atasan. Itu menunjukkan kalau saya ingin menunjukkan bahwa saya ini bisa bekerja secara profesional seperti itu. Itu kalau misalnya saya gitu. Kalau Bapak Ibu misalnya ada kegiatan apa, pasti mempunyai alasan-alasan tersendiri, mempunyai motivasi dalam melakukan sesuatu. Mungkin pengen mendapatkan imbalan. Kalau saya ikut pelatihan, kadang kan juga kita pengen dapat sertifikat, itu kan ya, itu kan sebagai imbalan atau penghargaan. Itu juga bisa jadi motivasi kita mengikuti suatu kegiatan. Jadi ada berbagai macam alasan kita untuk melakukan sesuatu. Contohnya sekarang saya pengen tanya ke Bapak Ibu, motivasi Bapak Ibu menghadiri kegiatan ini apa ya? Iya, mendapatkan ilmu tentang budaya positif. Karena ini waktu saya pelajari tentang budaya positif ini memang, ini sepertinya sangat perlu dibagikan kepada teman-teman. Jadi untungnya ini ada tugas Bapak Ibu. Jadi tugas aksi nyata ini adalah kegiatan aksi nyata. Sebelumnya memang saya berpikir, mungkin saya bisa sharing ke teman-teman waktu kombel gitu. Mungkin sharingnya hanya ke fase A. Ternyata ada tugas, memang ini tugas dari LMS-nya, kita harus sharing. Dan sama Bu Tia, gimana Bu Tia? Kita kolaborasi aja, kita undang semua guru biar semuanya tahu. Ternyata setelah mempelajari ini Bapak Ibu jadi apa ya? Kita mengoreksi diri kita sendiri gitu sebagai seorang guru gitu. Begitu. Apakah kita itu selama ini sudah menciptakan budaya yang positif bagi anak-anak atau belum gitu di kelas? Jadi kita mengoreksi diri kita. Saya juga, ternyata banyak salahnya. Jadi selama mengikuti guru pembina ini selama 2 bulan ini, jadi saya sedikit itu memperbaiki kesalahan yang dulu sering saya lakukan. Jadi tahu ternyata begini, kita harus memperlakukan anak tuh begini. Jadi saya sudah mulai memperbaikinya, dan itu mau
Yang kami inginkan adalah mengajak Bapak Ibu juga untuk berubah menjadi yang lebih baik lagi, yang menghamba pada anak gitu ya, melaksanakan pembelajaran yang menghamba pada anak. Lanjut Bu Tia. Baik, selanjutnya materi tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ini bagi saya ini sangat menarik dan sangat penting sekali. Hukuman itu adalah suatu identitas yang gagal. Kemudian konsekuensi dan restitusi itu merupakan identitas yang sukses. Kenapa bisa begitu? Seperti yang dijawab Pak Irfan tadi, hukuman itu hanya bersifat sementara. Anak kita hukum, ya udah, habis itu dia disiplin sebentar, habis itu ya nanti lain waktu diulangi lagi, gitu ya. Karena hukuman ini hanya bersifat satu arah. Hukuman itu dari kita saja kan, bukan kesepakatan kita dengan anaknya kan, ya seperti itu. Kemudian kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Jadi kita ada kesepakatan dengan si anak, ya. Jadi anak memang awalnya tidak nyaman, tapi kemudian dalam jangka waktu pendek tidak nyaman, tapi dia akan menyadari sendiri bagaimana kesalahannya itu nanti. Karena dia ingat, oh kemarin saya sudah sepakat dengan guru saya, kalau saya misalnya terlambat saya disuruh ini. Kemudian yang ketiga, restitusi. Nah, ini restitusi adalah pilihan yang terbaik Bapak Ibu untuk melakukan jika anak itu berbuat kesalahan. Restitusi adalah solusinya. Ya. Ini perbedaannya antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Kadang kita ketemu anak yang salah langsung dimarahi, kan tiba-tiba gitu ya. Kemudian bersifat satu arah, berupa fisik maupun psikis. Anak disakiti melalui perbuatan dan kata-kata. Itu akan mengenanya jangka panjang ini Bapak Ibu. Kemudian untuk konsekuensi, ini sudah terencana, sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui. Kemudian bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru. Sedangkan untuk restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Secara kita tanpa kita sadari Bapak Ibu, hukuman, konsekuensi, restitusi dulu, pengalaman dulu waktu kita sekolah waktu SD atau SMP itu ternyata terbawa Bapak Ibu sampai sekarang itu. Ya pengalaman mungkin dulu pernah dihukum gurunya. Pernah Bapak Ibu dihukum sama gurunya waktu sekolah? Apakah teringat sampai sekarang? Teringat. Ya, saya teringat pernah dihukum oleh guru saya waktu SMA gitu. Padahal saya hitungannya tuh anak yang tertib loh. Saya itu anak yang tertib, takut terlambat itu takut gitu. Tugas itu terlalu tepat waktu, tiba-tiba dihukum karena tidak membawa alat alat praktik guru biologi. Saya sampai sekarang masih ingat, ya Allah salahku apa gitu, terbawa gitu ya. Apakah Bapak Ibu pernah waktu SD mungkin SMP yang dihukum oleh gurunya? Boleh bisa bercerita? Monggo Pak Ubed mau bercerita? Monggo Pak. Saya karena ini memang saya pengalaman bukan SMP atau SMA, ini masih SD. Saya kelas 1 itu ada bacaan, tidak salah kalau mungkin sebayangan saya itu ya, ada bahasa Indonesia, gergaji Pak Jaya tajam. Itu ada buku di SD kelas 1. Gergaji Pak Jaya tajam. Itu saya tidak bisa baca itu. Nah, kebetulan yang ada saya itu pas sekolah. Terangkat di kelas 1 kelas 2 kan biar jam.
pakai tangan diterima. Dan itu sampai sekarang itu saya teringat guru itu ada dendam. Mohon maaf, ada dendam di balik itu. Tapi sekaligus mungkin untuk pembelajaran bahasa saya tidak pernah menggunakan fisik karena saya teringat dengan diri sendiri bahwa menggunakan fisik itu dendamnya bukan main. Kita jadi. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin ada lagi yang ingin bercerita. Bu Frisa dulu pernah dihukum. Bu Yani pernah dihukum gurunya. Monggo Bu Yani berbagi cerita Bu Yani. Terima kasih. Saat itu saya SMP saya di SMP 1 Batu. Kebetulan rumah saya juga di Jalan Duran dekat dengan SMP 1. Karena saat itu memang tiap pagi saya kan bangun pagi jam 5 itu ke pasar. Saat itu di SMP 1 sudah ditertibkan seperti di SD Ngagel ini dari apa ya itu ada kegiatan senam. Saya terlambat, padahal terlambat itu cuma tidak lama, gerbangnya terus ditutup. Kebetulan yang jadi tatipnya itu Pak Mahfud, atau sekarang jadi KPU, ya di KPU. Saya sudah menangkap ini, tapi Pak Mahfud sudah, kamu di luar saja, rumahmu kan dekat. Saya dimarahi saat itu. Saat itu saya diam aja, tapi saya nangis. Akhirnya saya pulang, saya nggak jadi sekolah karena saya juga malu dimarahi di depan teman-teman. Siangnya Pak Mahfud kan kebetulan ibu saya jualan di rumah. Pak Mahfud juga beli makannya di rumah. Saat itu saya biasanya kan kalau ada sayur selada itu Pak Mahfud, ayo sambal nado, ada ayu. Saya mau marah banget saya bilang ke ibu saya nggak mau nyambel. Loh, kenapa? Tadi saya kena hukum. Itu yang membuat saya marah. Kadang kalau teringat Pak Mahfud itu saya kadang jengkel sekali. Betul sekali Bapak Ibu. Jadi kenangan-kenangan hukuman yang diberikan, padahal itu sudah berapa tahun yang lalu Bapak Ibu, puluhan tahun yang lalu ya. Ternyata sampai sekarang detik ini pun masih membekas di hati kita ya, terngiang-ngiang. Oleh karena itu kita sebagai seorang pendidik benar-benar harus berhati-hati sekali dalam menyelesaikan permasalahannya siswa. Ya, karena ya nanti anak-anak ya bisa seperti kita itu, nanti di saat mereka dewasa juga hukuman itu akan membekas di hatinya dan teringat terus. Jadi kalau ketemu gitu, aduh ketemu bapak guru itu lagi, jadi kayak masih juga. Iya, saya juga sebetulnya sudah membawa loh alatnya, cuma di bangku teman saya, di meja saya kok nggak ada itu alatnya. Padahal itu punya saya, tapi beliau tidak mau tahu karena di depan mejamu nggak ada. Saya dihukum, dikeluarkan dari kelas. Itu jadi sampai saya nangis. Saya ke BK, saya kenapa sih Bu? Gitu. Sampai sekarang kalau ketemu beliaunya tuh, kalau ketemu ya sudah baik ya salim seperti itu, tapi masih ingat Pak dulu saya pernah dikeluarkan. Itu jadi sangat membekas sekali hati. Jadi kita benar harus sangat berhati-hati untuk memperlakukan peserta didik kita. Nah, Bapak Ibu, ini di depan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 apa Bu ya? 7 poin, 7 poin. Nah, saya pengen mengecek ini Bapak Ibu tentang dari poin-poin yang pertama, kedua ini manakah yang konsekuensi dan manakah yang merupakan hukuman. Untuk yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena dia terlambat ke sekolah. Itu merupakan konsekuensi atau hukuman. Konsekuensi atau hukuman? Ada yang nggak seperti, ada yang disimpan dulu.
2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Baik. Untuk yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja keliling. Konsekuensi, kalau murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Kemudian berjemur di lapangan basket. Kemudian murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu. Jawabannya apa, Bu Tia? Nah, coba. Kenapa kok Bapak Ibu bisa menyebutkan lari mengelilingi lapangan basket itu hukuman? Fisik. Karena sifatnya tadi kan mendadak juga bisa. Ya. Sebenarnya mendadak. Satu pertama fisik, kemudian sifatnya mendadak gitu ya. Terus kenapa kok ini menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret merupakan konsekuensi? Ada unsur tanggung jawab. Ya, ada unsur tanggung jawabnya. Jadi konsekuensi atau hukuman ini bisa kita lihat dari kalau dia itu kalau fisik seperti itu sudah jelas itu merupakan hukuman yang membuat anaknya jadi apa? Kayak tersakiti sekali gitu. Itu ya, itu berarti hukuman. Kalau konsekuensi dia itu bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Jadi kayak misalnya Pak Budi menyuruh dua anak muridnya untuk duduk di pinggir lapangan karena dia waktu diajar olahraga dia itu bertengkar dengan temannya. Itu merupakan konsekuensi atau hukuman? Ya, disuruh tidak ikut pelajaran olahraga juga duduk di pinggir seperti itu, konsekuensi atau hukuman? Itu adalah konsekuensi karena masih ada hubungannya dengan kedisiplinnya saat olahraga. Kemudian ada anak yang disuruh lari keliling lapangan 3 kali karena dia merusak bola waktu pelajaran voli. Itu konsekuensi atau hukuman? Ya, itu hukuman. Menulis saya lebih baik kalian coba kan itu hukuman apa ya? Pilihannya dia ya berarti konsekuensi berarti ya. Itu konsekuensi dia sudah memilih sendiri gitu ya. Bukan karena kita yang meminta ya kan, karena kemauan dia sendiri. Konsekuensi ada kesepakatan antara guru dan muridnya. Baik, next ya. Nah, Bapak Ibu, tadi kita sudah membahas tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Sekarang kita akan membahas tentang penghargaan. Bapak Ibu, apakah senang mendapatkan penghargaan? Kebanyakan kalau kita dapat penghargaan itu bangga, senang sekali ya. Ternyata penghargaan itu tidak selalu baik. Ya, penghargaan itu tidak selalu baik. Di sini ada materi tentang dihukum oleh penghargaan. Ya, ini ada penghargaannya tidak efektif, penghargaan bisa merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, kemudian juga mematikan kreativitas dan bahkan menghukum. Jadi tidak selalu penghargaan itu membuat efeknya tuh baik terus, tidak, tapi ada hal-hal yang negatif, bisa merusak hubungan juga ya, bisa merusak hubungan juga. Misalnya kita memberikan penghargaan kepada si A, terus nanti anak-anak yang lain akan iri dan itu jadi anak si B dan C, D, E, F itu kan dia akan apa? Tidak bolo-boloan lagi istilahnya sih, nggak bolos si A karena saya kok nggak dapat penghargaan dari guru, sedangkan dia kok dapat
terus, itu bisa merusak hubungan. Jadi banyak sekali PR kita ya Bapak Ibu ya. Ternyata bukan nggak melulu baik. Jadi itu mohon ya lanjut. Nah tadi saya sudah menyebutkan bahwa solusi terbaik untuk menyelesaikan suatu permasalahan yaitu dengan cara restitusi. Ya, untuk menanamkan disiplin positif juga dengan restitusi. Nah, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi siswa itu akan mencari sendiri solusi dari masalah yang dia lakukan sendiri. Untuk kita hanya sebagai apa? Fasilitator fasilitator ya. Gitu ya. Kemudian restitusi bisa memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri apa yang ada dalam dirinya. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Restitusi adalah cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan, terus menguatkan, fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, efeknya restitusi itu sangat positif sekali daripada penghargaan dan hukuman serta konsekuensi. Next, yaitu keyakinan kelas. Mengapa kita harus membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu? Kok bukan peraturan? Sudah membuat belum Bapak Ibu di kelasnya? Sudah? Harusnya sudah diajak sama Pak Irfan beberapa bulan yang lalu. Kita sudah diajak sama Pak Irfan untuk membuat keyakinan kelas waktu di awal-awal tahun ajaran kemarin. Sudah membuat semuanya. Nah, kita membuat keyakinan kelas itu kita harus tahu kenapa sih kok kita harus membuat keyakinan kelas. Kok tidak peraturan saja? Kenapa Bapak Ibu? Kenapa? Keyakinan itu kesepakatan ya dua arah antara guru dan muridnya. Kalau peraturan, iya peraturan hanya guru saja atau sekolah saja yang membuat anak harus patuh. Kalau keyakinan kan dibuat oleh anak sendiri, dibuat bersama-sama sama guru. Iya. Nah, coba Bapak Ibu jawablah pertanyaan ini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa? Apa? Untuk keamanan. Selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap hari? Kebersihan dan kesehatan. Apa Bu Tia jawabannya Bu Tia? Nah, yang pertama kemungkinan jawaban keselamatan, betul? Terus yang kedua kesehatan atau keselamatan. Nah, Bapak Ibu tadi menjawab pertanyaan itu dan jawaban Bapak Ibu itu adalah suatu apa? Keyakinan Bapak Ibu yang merupakan suatu nilai-nilai kebajikan. Tadi sudah ada kan nilai kebajikannya ya, yang disepakati bersama secara universal. Satu dan orang lain pasti tadi jawabannya sama kan? Ya, itu adalah nilai universal yang sudah disepakati bersama. Dan suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah, ini ada nilai kebajikan atau keyakinan apa ya dari peraturan ini? Kembalikan barang ke tempatnya. Nilai kebajikannya apa Bapak Ibu? Kembalikan barang ke tempatnya. Kerapian, tanggung jawab, apa lagi? Kedisiplinan, terus sudah itu. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Toleransi. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Disiplin.
dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, disiplin, tertib, ya, budaya antri, dilarang merokok, kesehatan, gunakan masker, berjalanlah di kelas dan koridor, keamanan. Bagaimana Mutia? Sama dengan jawabannya Pak Ibu? Berarti ini adalah suatu nilai yang sudah kita sepakati bersama, karena jawabannya sama semuanya. Sudah tertanam di kita, sudah secara tidak langsung sudah melaksanakan keyakinan ya ini, keyakinan bersama. Lanjut ya. Baik, kita lanjutkan tentang pembentukan keyakinan kelas, keyakinan sekolah. Bapak Ibu, bagaimana cara membuat keyakinan kelas lain? Bisa diceritakan waktu Bapak Ibu membuat keyakinan kelas? Apakah bisa menceritakan langkah awal dan langkah akhirnya bagaimana? Ternyata membuat keyakinan kelas itu ada langkah-langkahnya ya Bapak Ibu. Ini keyakinan kelas itu harus berupa pernyataan universal, ya. Kemudian harus rinci dan konkret, harus berbentuk kalimat yang positif. Kemudian tidak terlalu banyak, mudah diingat. Kemudian semuanya harus berkontribusi dan menyetujui keyakinan kelas tersebut. Ini prosedurnya untuk membentuk keyakinan kelas. Mungkin kalau yang anak besar, kelas besar bisa ini lancar dengan prosedur ini ya. Yang pertama, mempersilakan murid kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang harus disepakati. Ya, kemudian kita harus mencatat semua masukan-masukannya. Setelah kita mencatat, kita membentuk suatu keyakinan, mengganti kalimat-kalimat menjadi kalimat positif. Contohnya, tidak datang terlambat. Nah, itu kalimat positif atau negatif? Negatif. Kalau dirubah jadi positif jadi bagaimana? Dengan tepat waktu. Nah, kita di sini di tahap ketiga ini kita merubah kalimat tidak itu menjadi kalimat yang positif supaya apa ya, yang tertanam di dalam, memang ini kan kita harus membuat apa, keyakinan kelas yang menciptakan disiplin positif. Jadi kita harus membuat keyakinannya juga dalam bentuk yang positif. Iya, setelah kita rubah jadi, kita meninjau kembali curah pendapatnya, apakah sudah sesuai atau belum. Mungkin ada yang kurang, bisa ditambahkan. Selanjutnya kita temukan nilai-nilai kebajikannya. Jadi kita temukan nilai-nilai kebajikannya. Selanjutnya Bu ya, baru kita kelompokkan ke nilai-nilai kebajikan tersebut, disatukan. Jadi nanti akan semakin curahan pendapat dari anak-anak nanti akan mengerucut jadi sedikit, jadi nilai-nilai kebajikan yang bisa dihafal oleh anak-anak dan bisa diingat-ingat dan diyakini oleh mereka. Kemudian setelah selesai, ditinjau lagi dan disetujui, boleh ditandatangani. Setelah itu ditempel di dinding kelas yang terlihat oleh semua orang di kelasnya. Ini contoh keyakinan kelasnya. Untuk keyakinan kelas 1, setiap anggota kelas perlu belajar. Kemudian setiap anggota kelas perlu senang, perlu melakukan tugas, perlu saling menghargai, perlu merasa aman. Contohnya kalau kelas 5, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain, serta barang miliknya, berkomitmen. Kalau untuk kelas 7 ini yang sudah dikumpulkan
menjadi nilai-nilai kebajikan. Ada nilai kebajikan hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain dan seterusnya. Ini adalah contoh keyakinan kelas. Dan saya juga harus merubah keyakinan kelas yang saya buat. Untuk kelas 1, kelas 2 mungkin kan anak-anak masih bingung kalau menulis-nulis. Itu bisa kita menggunakan gambar. Kita sediakan gambar anak-anak gimana datang tepat waktu samsatnya, terus memakai seragam sesuai jadwal. Itu kita berikan gambar-gambar untuk kelas rendah, keyakinan kelasnya. Jangan lupa disepakati oleh semua anak-anak. Kalau di kelas 1 sudah dikasih cap jempol kemarin. Kelas 1 sudah tanda tangani oleh jempolnya anak-anak kemarin di kelas 1. Selanjutnya Bu Tia. Saya akan melanjutkan ya Mbak Ibu untuk bukan menyingkat waktu, untuk mengefektifkan pertemuan kita. Jadi yang selanjutnya kebutuhan manusia dan dunia berkualitas. Jadi setiap manusia itu mempunyai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Nanti oh ya baiklah. Jadi setiap manusia itu punya kebutuhan yang harus dipenuhi. Begitu juga dengan murid-murid kita. Mereka itu mempunyai kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasarnya itu apa saja? Next, nah, sebelum ke kebutuhan dasar, di sini ada studi kasus yang harus Bapak Ibu lihat dulu. Nah, coba saya bacakan. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah kelas 1 murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan sak. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Nah, ini diumpamakan Doni ini adalah murid-murid Bapak Ibu semua. Doni suka minta bekal pada temannya. Nah, kira-kira apa yang mendasari Doni melakukan itu menurut Bapak Ibu semua? Terus kira-kira ada yang ingin menjawab? Satu, coba perwakilan dari kelas 6, Bu Tika. Ya, terima kasih. Kalau saya berada dalam posisi Bu Ambar itu ya, yang akan pertama kali akan saya lakukan adalah mungkin memanggil Doni itu. Kemudian kita berkomunikasi dua arah. Artinya guru itu tidak untuk menanyakan atau menanyakan alasan kepada Doni kenapa dia melakukan perbuatan seperti itu. Kalaupun jawaban dari anak ini mungkin ada kaitannya dengan orang tua, kita perlu juga komunikasi kepada orang tuanya. Nah, kalau menurut saya, apa alasan, kira-kira apa alasan? Memang ada beberapa kemungkinan ya. Mungkin karena dia membawa bekalnya itu hanya cukup untuk, jadi siang itu habis. Jadi dia tidak diberikan oleh orang tuanya lebih gitu ya. Sementara ketika siang mungkin dia sudah merasa lapar. Ya, mungkin keterbatasan juga dari dia membawa uang saku. Mungkin itu seperti ya. Ada yang tidak sependapat dengan Bu Tika? Sependapat semua? Iya. Baiklah, ini nanti kita simpan dulu tentang Doni dan jawaban dari Bu Tika bahwa Doni ini harus kita telusur dulu ya. Kenapa melakukan hal itu? Bisa saja karena beberapa faktor. Nah, next Budin. Nah, jadi kita akan belajar tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ada kebutuhan untuk bertahan hidup, kemudian ada kebutuhan cinta dan kasih sayang, kemudian ada kebutuhan kebebasan, yang keempat kesenangan, dan yang kelima adalah kekuasaan. Nah, kira-kira Doni tadi kurang dalam satu kebutuhannya. Kebutuhan apa yang kurang Doni? Nah, Doni tadi selalu meminta bekal kepada
pada temannya. Bisa jadi ada satu kebutuhan Doni yang belum terpenuhi, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Karena hidup itu butuh makan. Nah itu ya. Jadi sudah terpecahkan. Jadi jangan langsung mengejudge Doni, kamu ini selalu minta bekal, anak tidak. Jadi caranya harus melalui telusur pendapat atau jejak pendapat dulu. Kenapa kok Doni melakukan itu? Pasti ada alasan dibalik anak melakukan hal yang negatif. Karena melakukan hal negatif itu bisa jadi salah satu kebutuhan mereka tidak terpenuhi. Next. Nah, jadi kita belajar kebutuhan dasar manusia. Semua orang itu senantiasa butuh untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Cara apapun akan ditempuh untuk memenuhi kebutuhan dasar itu sendiri. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka akan melakukannya dengan cara yang negatif. Nah, jadi jangan heran apabila di kelas ada siswa tiba-tiba jahil sama temannya. Temannya mengerjakan didorong, temannya mengerjakan diganggu. Nah, bisa jadi ada satu kebutuhan yang belum terpenuhi. Kira-kira apa sih kalau ada anak jahil aja di kelas? Kebutuhan apa yang belum terpenuhi? Kasih sayang. Jadi jangan semena-mena langsung kita marah, kita tidak. Bisa jadi anak itu kurang perhatian. Dia tidak bisa mendapatkan perhatian dengan cara positif. Dia melakukan hal yang negatif. Begitu ya. Jadi semua yang dilakukan siswa ada dasarnya. Tidak semata-mata anak itu adalah anak yang nakal. Jadi tidak ada kata-kata anak nakal. Yang ada mereka butuh perhatian. Itu yang kedua, seorang murid yang tidak begitu berhasil secara akademik, mungkin kebutuhan penguasaannya tidak terpenuhi di sekolah.
Oke, kita lanjutkan nih Bapak Ibu tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi saya ulang lagi bahwa tidak ada siswa kita yang nakal, tetapi yang ada mereka membutuhkan perhatian itu tadi. Kemudian kita lihat lagi konsep 5 kebutuhan dasar manusia tidak hanya berlaku bagi murid-murid, tetapi kita sebagai guru juga sama membutuhkan 5 kebutuhan dasar tersebut, yaitu tadi kebutuhan hidup, kebebasan, kesenangan, pengakuan, dan cinta dan kasih sayang. Jadi apabila salah satu teman Bapak Ibu sedang tidak mood karena ada temannya berhasil menang misalnya, bisa jadi kebutuhan apa yang tidak terpenuhi? Tolong beri kebutuhannya ditampilkan dulu. Nah, kira-kira apa? Ada temannya yang berhasil meraih sesuatu. Oh, kok satu teman ini merengut aja sepanjang hari. Kira-kira apa? Yang kebutuhan apa yang belum didapatkan? Kesenangan. Apa yakin? Temannya ini baru mendapatkan sesuatu yang wow. Jadi mereka juga membutuhkan kesenangan. Bisa jadi kebutuhan kesenangan dari seorang guru itu belum terpenuhi. Jadi kalau ada temannya merengut itu jangan langsung ditegur, tetapi oh bisa jadi ini kebutuhannya belum terpenuhi, belum senang kata ini. Mari kita bersenang-senang. Nggak boleh. Ya nanti kalau kita kumpulkan. Nah itu berarti harus dievaluasi Pak Irfan ini. Ini guru taman safari kok senang gitu ya. Jadi jangan. Jadi ke-5 kebutuhan itu harus seimbang. Jadi supaya kalau 5 kebutuhan ini terpenuhi, percaya atau tidak, kita pembawaannya akan enjoy aja Bapak Ibu. Walaupun yang lain waduk-nyaduk, ya enjoy lah apaan sih gitu ya. Asalkan 5 kebutuhan itu terpenuhi gitu. Terutama kebutuhan kesenangan. Asli Pak. Jadi terlalu cepat kayaknya. Enggak. Sudah. Jadi yang selanjutnya adalah dunia berkualitas. Apa sih dunia berkualitas itu? Setiap manusia itu mempunyai dunia berkualitas atau dunia yang sempurna. Bapak Ibu pastinya memimpikan dunia yang sempurna apa tidak? Bukan dunia yang kita jalani sekarang, tapi pasti semua punya angan-angan. Oh, aku pengen ini, aku pengen itu, aku inginnya pergi ke sana, pergi ke sini. Itu semua adalah dunia berkualitas yang membuat orang itu merasa sangat senang, bahagia. Pokoknya dunia berkualitas itu membuat kita menjadi bahagia, happy gitu ya. Itu namanya dunia berkualitas. Next video. Nah, sekarang coba Bapak Ibu jawab pertanyaan ini. Siapa orang-orang yang penting dalam hidup Anda? Siapa orang-orang yang penting dalam hidup? Ada yang keluarga, ada yang menjawab lain selain keluarga. Siapa orang-orang penting dalam hidup Bapak Ibu? Mama, orang tua. Nah, semuanya punya dunia berkualitas yang berbeda-beda. Tidak bisa disamakan. Ada yang senangnya dengan orang tua, keluarga, teman. Itu semua dunia berkualitas yang Bapak Ibu inginkan, gitu, oke? Nilai-nilai kebijakan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Kejujuran, jangan menyakiti orang. Nilai kebijakan yang penting untuk hidup Bapak Ibu, ya, jujur, tanggung jawab. Nah, setia, wati. Yang bagus-bagus. Nah, itu adalah dunia berkualitas yang ingin Bapak Ibu punya. Bapak Ibu ingin di dalam lingkungan yang penuh tanggung jawab, penuh kejujuran, gitu. Jadi kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan pada diri Anda? Karakter seperti apa yang paling diinginkan ada pada diri Bapak Ibu? Baik, apa? Banyak ya, harus lengkap. Bersahaja. Oke, kita lihat aja ya, bersahaja. Kalau Bu Isa, santun. Bu Didin ingin menjadi karakter seperti apa yang paling Bu Didin inginkan?
dan tanggung jawab. Kalau Pak Susi ya, Pak Susi. Saya tuh pengen jadi orang yang disiplin. Tapi kok susah ya? Nah, semua punya karakter idamannya masing-masing. Ada yang ingin jadi disiplin, ada yang ingin jadi tanggung jawab. Semua itu adalah dunia berkualitas yang sebenarnya ingin Bapak Ibu wujudkan gitu. Jadi apa pencapaian Anda yang paling Anda banggakan untuk saat ini? Pencapaian paling membanggakan. Dan pencapaian apa? Menjadi seorang guru. Pak Endra. Pencapaian apa yang sudah pernah Pak Endra banggakan? Beri tepuk tangan untuk Pak Endra yang mengerti, yang luar biasa. Ternyata menjadi guru yang saat ini adalah pencapaian yang selama ini diidam-idamkan oleh Pak Endra. Coba Bu Vita. Tepuk tangan lagi, berarti Bu Vita sudah ideal pencapaian. Kalau Bu Ane, menjadi seorang ibu luar biasa. Tepuk tangan juga dong untuk Bu Agnes. Ya. Sekarang ada pertanyaan selanjutnya. Apa pekerjaan ideal bagi Anda? Yang ideal loh ya. Ideal menurut Bapak Ibu itu inginnya kerjanya itu kerja jadi apa? Coba yang begini. Boleh. Apakah gurunya adalah pekerjaan ideal menurut Bu ini? Guru ini adalah guru ya, ini mantap, berarti sudah luar biasa. Kalau Bu ini kira-kira dulu ini jadi kepala sekolah nggak ya? Mari kita tanyakan. Saya dulu cita-cita ingin jadi polwan. Tapi nggak tercapai. Kenapa? Melihat model rambutnya yang bagus itu cita-cita saya. Tapi orang tua saya berkehendak saya untuk bisa menjadi Terima kasih Bu Nini. Next slide saja Bu Din, karena kayak hotman dari sini. Nah, sekarang ini adalah hal yang penting Bapak Ibu. 5 posisi kontrol. Saya perjelas kontrol. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Sebelum Bapak Ibu tahu artinya ya, selama ini posisi manakah yang paling sering Bapak Ibu gunakan dalam menangani murid di kelas? Kira-kira Pak Baru dulu. Yang lain, Pak Ivan sebagai calon FSEK. Semua sudah saya lakukan dulu. Bikin malu, ada anak di depan pernah saya lakukan semua. Tapi yang paling sering saya jadi manajer. Kalau kepala sekolah kalau jawabannya penghukum, waduh bisa di blacklist. Nggak intermezzo. Kalau Pak Budi sebagai guru olahraga, posisi kontrol apa yang paling dilakukan Pak Budi dalam menangani masalah? Ya, saya teman itu. Ya. Burini. Ya, kan kelas atas dan kelas bawah kan saya tanya, apakah sama perlakuannya pada siswanya? Insya Allah itu jadi tenang. Kemarin seperti yang kalau kita kan nggak boleh langsung menjudge anak itu apa. Nah, di sini kita sering melakukan yang namanya pernah saya sampaikan juga itu kalau ada permasalahan dengan dialog. Jadi kita usahakan untuk berbicara, kemudian mengapa melakukan ini dan lain-lain. Jadi tenang. Untuk kelas atas adalah sebagai teman. Kita akan tanya ke guru kelas bawah. Biasanya kalau mengatasi masalah
siswa di kelas itu seperti apa sih, Bu Frisya? Bu Frisya? Oke, ternyata sudah beragam, ada sebagai teman, pemantau. Kalau Pak Iwan malah luar biasa, sudah kelima-limanya ya. Sekarang mari kita lihat Bapak Ibu, bagaimana sih posisi kontrol kelima ini? Yang pertama adalah sebagai penghukum. Nah, seorang penghukum itu biasanya menggunakan hukuman fisik, yang tadi sudah sampaikan oleh Bu Dini ya. Mainnya itu adalah fisik ataupun verbal. Nah, kemudian orang-orang yang menjalankan posisi penghukum biasanya akan mengatakan bahwa sekolah memperlakukan sistem atau alat yang dapat menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Nah, kata-katanya biasanya seperti ini. Patuhi aturan saya atau awas ya. Nah, itu jadi nadanya lebih keras. Kemudian kamu selalu saja salah. Nah, itu kemudian pasti kamu itu selalu datang yang paling terakhir. Kamu itu selalu menyelesaikan tugas paling akhir. Nah, itu kalau kita di dalam posisi penghukum. Nah, kira-kira refleksi dulu. Bapak Ibu pernah tidak melakukan di posisi penghukum? Sering? Pernah ya? Pernah, pasti suatu saat pernah, yang jelas. Kemudian penghukum itu Bapak Ibu ternyata dampaknya sangat negatif. Penghukum itu memungkinkan siswa akan menjadi pendendam. Nah, kayak seperti tadi, kita akan teringat terus memori pernah dihukum pada saat masa kecil kan? Nah, itu yang ditimbulkan oleh posisi penghukum. Jadi penghukum itu adalah posisi yang paling harus kita hindari sebagai seorang guru, karena akan menimbulkan psikis siswanya menjadi pendendam dan akan diingat sepanjang hayat. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Nah, kalau pembuat merasa bersalah itu biasanya suaranya lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, orang lain merasa rendah, orang lain merasa dirinya tidak berguna. Nah, kata-kata apa yang biasanya digunakan oleh posisi pembuat merasa bersalah? Contohnya gini, Ibu sangat kecewa sekali loh dengan kamu. Berapa kali sih Ibu harus menasihati kamu? Kemudian, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Ibu lo sudah ditegur kepala sekolah, kamu ini gimana sih kok gak nurut sama ibu? Nah, itu biasanya kata-kata yang diucapkan oleh pembuat merasa bersalah. Jadi seakan-akan siswanya ini akan merasa, oh saya salah, saya terbebani, saya yang salah. Jadi membuat siswanya itu menjadi tertekan, merasa bahwa dirinya itu orang yang tidak berguna, orang yang bersalah. Hasilnya apa? Kalau kita sebagai guru menggunakan posisi kontrol seperti ini, murid itu akan merasa bersalah, merasa tersakiti gitu ya, akan merasa kecewa dengan dirinya sendiri. Jadi terus akibatnya apa? Mereka juga akan bisa menimbulkan sikap itu tadi, pendendam kepada gurunya. Kemudian yang ketiga, nah ini tadi yang sudah melaksanakan posisi sebagai teman. Mari kita lihat posisi sebagai teman. Guru dalam posisi ini tuh tidak akan melakukan hal seperti di posisi penghukum dan posisi pembuat merasa bersalah. Tetapi posisi guru di sini akan sebagai teman untuk siswa. Kemudian guru dalam posisi ini biasanya akan mengatakan hal seperti ini. Ayolah bantu ibu, demi ibu loh, masa kamu tidak mau membantu sih? Gitu. Kemudian ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ayolah lakukan yang terbaik, kan bapak sudah bantu kamu selama ini. Nah, kemudian yang lain, ya sudah kali ini tidak apa-apa, biar bapak atau ibu yang membereskan. Itu posisi sebagai teman. Tapi posisi sebagai teman ini ada dampak positif dan ada dampak yang negatif. Positifnya apa? Positifnya kita bisa lebih dekat dengan siswa, karena siswa tidak merasa terbebani, tersakiti, dan tidak akan menendam. Tetapi
bantuan kita gitu. Jadi karena pasti nyepelekan kita, oh saya akan melanggar oh nanti Bu Rini akan bantu kok gitu ya. Oh saya akan melanggar oh nanti Bu Agnes akan bantu. Nah itu jadi murid itu akan menyepelekan. Kemudian posisi yang keempat, pemantau. Tadi Bu Brisya ya di posisi sebagai pemantau. Mari kita lihat. Nah kalau posisi pemantau itu berarti kan mantau itu kan berarti mengawasi. Nah dalam posisi pemantau itu, guru itu bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang diawasi. Jadi memang cocok ya untuk kelas 2 dan kelas 1 di posisi pemantau. Kemudian posisi pemantau itu didasarkan pada peraturan-peraturan dan pada konsekuensi. Jadi masih terikat pada peraturan dan terikat pada konsekuensi. Kemudian apa kata-kata yang sering diucapkan di posisi pemantau biasanya seperti ini. Peraturannya apa sih nak? Kemudian apa sih yang telah kamu lakukan? Nah, gitu. Kemudian ada lagi sanksi atau konsekuensinya apa ya jika kamu melakukan itu? Nah pasti akan berhubungan dengan sanksi atau konsekuensi yang sudah dibuat tadi secara bersama. Kemudian hasilnya apa? Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar peraturan sekolah. Tetapi konsekuensi ini sudah dibuat oleh guru, bukan murid yang memecahkan masalahnya sendiri. Jadi masih dibantu oleh guru. Kemudian posisi manajer. Nah ini posisi yang terakhir. Coba kita cek posisi manajer. Di posisi manajer ini guru itu berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi guru dan murid menyelesaikan masalahnya secara bersama. Nah biasanya kalimatnya itu begini. Apa yang kita tadi sudah buat keyakinan kelas, diyakinkan dengan keyakinan kelas. Apa yang kita yakini tentang ini, itu misalnya. Kemudian jika kamu meyakininya, kamu bersedia nggak memperbaikinya? Itu. Kemudian apa yang keyakinan kelas yang sudah kita buat? Kemudian apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki ini? Jadi siswa itu diajak untuk berpikir menyelesaikan masalahnya, bukan lagi berdasarkan konsekuensi yang sudah dibuat. Jadi solusi itu diciptakan sendiri oleh anak yang membuat masalah tersebut. Gitu, ya. Jadi kemudian next ini saya tidak dulu. Jadi kemudian posisi yang paling penting, yang paling tinggi itu ada di posisi manajer. Karena apa? Siswa itu kita ajak untuk mencari solusi dari permasalahan yang mereka lakukan sendiri. Dilakukan sendiri, harus cari solusi sendiri. Gitu. Kemudian lanjut. Kemudian kita lihat dulu video tentang 5 posisi kontrol untuk lebih mudah Bapak Ibu dalam memahami 5 posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selamat
basket, Bu. Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Ya, setelah Bapak Ibu melihat tadi video 5 posisi kontrol, nah tentunya Bapak Ibu sudah punya paradigma berbeda kan tentang bagaimana harus memperlakukan siswa. Berarti posisi mana yang paling baik untuk diambil?
posisi sebagai manajer. Ya, posisi yang sesuai kondisi. Semua harus dilakukan, tapi yang harus dihindari adalah posisi sebagai penghukum itu ya. Jadi nanti tidak ada lagi guru di negeri 1 menerapkan posisi sebagai penghukum. Jadi mulai besok dan seterusnya kita harus belajar menjadi guru yang dapat menerapkan posisi sebagai manajer. Next video. Nah, sekarang kita tiba di materi terakhir, yaitu segitiga restitusi. Nah, apa sih itu segitiga restitusi? Nah, segitiga restitusi ini adalah langkah dalam penyelesaian masalah siswa yang bisa dibentuk menjadi segitiga. Nah, jadi ada 3 tahapan kita sebagai guru dalam menyelesaikan masalah siswa. Yang pertama itu adalah dengan menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir adalah dengan menanyakan keyakinan. Jadi 3 hal ini dibentuk menjadi sebuah segitiga yang dinamakan segitiga restitusi. Nah, langkah pertama dalam segitiga restitusi itu adalah menstabilkan identitas. Tujuannya apa? Kita merubah identitas gagal menjadi identitas sukses. Nah, contohnya kalimatnya seperti ini. Kalau ada siswa panjenengan misalnya berantem di kelas dengan temannya, jangan langsung waduh pokoknya langsung maprak-maprak ya, jangan. Pertama, langkah yang harus dilakukan adalah menstabilkan identitas siswanya dengan kalimat yang seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa, gitu ya. Jadi kan dia sudah berantem, istilahnya kan dia sudah sebagai orang yang bersalah atau orang yang gagal. Jadi kita ubah identitas gagal itu menjadi identitas sukses. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna kok, nak, gitu, jangan lagi. Kemudian dulu ibu juga pernah kok berantem di kelas, nak. Melakukan perbuatan yang salah itu tidak selamanya salah. Hal itu juga tidak apa-apa kok. Nah, misalnya itu. Kemudian kita bisa kok, nak, menyelesaikan masalah ini. Itu contoh lain. Kemudian ibu di sini tidak mencari siapa yang salah, nak. Tapi di sini ibu hanya membantu mencarikan solusi dari permasalahan ini. Itu tahapan pertama yang harus dilakukan jika ada siswa yang bermasalah. Kemudian setelah berhasil menstabilkan identitas gagal menjadi identitas sukses, masuklah ke tahapan yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah itu tujuannya adalah untuk mengetahui dan memenuhi kebutuhan dasar apa yang mereka atau belum terpenuhi. Jadi tindakan yang salah itu pasti mempunyai alasan dibalik dia melakukan hal tersebut. Jadi yang harus kita gali adalah apa alasan dibalik anak itu melakukan hal yang negatif. Kata-katanya biasanya begini, kamu pasti punya alasan karena mengapa berantem dengan temanmu. Nah, tanyakan dulu alasannya. Kemudian kamu patut bangga loh pada dirimu, walaupun kamu telat, tapi kamu tetap berani datang ke sekolah. Nah, jangan langsung dipatahkan. Kemudian yang ketiga, kamu boleh kok mempertahankan sikap membela diri dengan berantem, tetapi usahakan jangan melakukan kekerasan. Nah, seperti itu. Jadi harus divalidasi dulu tindakan yang salah tersebut. Kemudian setelah melakukan hal itu, yang ketiga adalah dengan menanyakan keyakinan. Kan tadi sudah dibentuk tuh keyakinan kelas. Nah, kemudian ditanyakan keyakinan kelas apa sih yang telah kamu langgar? Gitu. Karena nanti siswanya akan menjawab, saya tidak menghormati orang lain, Bu, karena saya berantem. Kemudian setelah itu berantem dengan teman kamu itu hal yang baik atau tidak? Tidak, Bu, kan begitu. Kemudian kalau begitu setelah ini apa yang akan kamu lakukan? Nah, gitu. Terus anak itu ajak berdiskusi supaya menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dia hadapi. Itu adalah tahapan yang terakhir dengan menanyakan keyakinan. Selanjutnya untuk lebih jelasnya disimak saja video berikut ini.
Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Iya, Sarah. Iya, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menemukan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan memahami. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak Guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana
itu tadi ya Bapak Ibu contoh dari penerapan segitiga restitusi. Jadi setiap kita menghadapi sebuah masalah, mari yuk kita coba gitu ya menyelesaikan masalah tersebut dengan tahapan segitiga restitusi. Terus boleh nggak Bu Tia segitiga restitusi ini tidak dilaksanakan dari awal hingga akhir? Boleh. Jadi langsung loncat misalnya menanyakan keyakinan, boleh gitu ya. Tapi alangkah baiknya kita mulai dari tahap yang menstabilkan identitas. Jadi membentuk budaya sekolah dengan fokus pada kebutuhan murid dan pertumbuhan karakter positif itu bukan hal yang mudah. Kemudian tentunya untuk mewujudkan hal ini membutuhkan proses yang tidak bisa dilakukan dalam jangka waktu yang singkat. Selain itu, proses ini juga membutuhkan keterlibatan semua pemangku kepentingan pendidikan di sekolahnya masing-masing. Kemudian, mari kita rapatkan barisan untuk membangun sekolah kita menjadi sekolah yang berbudaya positif. Nah, jadi mungkin itu adalah pemungkas dari paparan saya dan Budi. Kemudian kami berdua mengucapkan banyak terima kasih pada panjenengan semua yang sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan paparan diseminasi dari kami berdua. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak. Mungkin untuk akhir kegiatan Abang bisa minta bantuan untuk kita dipimpin doa penutup. Abah Khairul, Abah sama-sama sudah. Monggo, Abah. Bapak Ibu sekalian, sebelum mengakhiri kegiatan ini ada satu kesimpulan menurut saya. Tidak semua kebiasaan itu baik, tapi yang baik perlu dibiasakan. Itu mungkin perlu kita cermati bersama. Mari Bapak Ibu kita berdoa menutup acara pada sore ini, mudah manfaat bagi Bapak Ibu yang beragama lain. Kami persilakan berdoa dengan agama dan keyakinan. Kita tutup dengan doa kafalun Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.